Pernahkah Anda merasa cemas, stres, atau frustasi karena sesuatu yang terjadi di luar kendali Anda? Mungkin Anda kecewa karena cuaca buruk merusak rencana Anda, marah karena seseorang berbicara buruk tentang Anda, atau frustrasi karena dunia ini terasa tidak adil. Jika ya, maka Anda tidak sendirian. Kita semua, pada suatu titik dalam hidup, pernah merasa tidak berdaya menghadapi keadaan. Namun, para filsuf Stoik memiliki solusi untuk ini, sebuah konsep sederhana, namun sangat mendalam yang disebut dikotomi kendali. Di video ini, kita akan membahas apa itu dikotomi kendali, bagaimana cara menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari, serta bagaimana konsep ini dapat mengubah cara Anda memandang dunia dan membuat hidup Anda lebih damai. Jadi, tetaplah bersama kami hingga akhir video ini, dan mari kita selami lebih dalam kebijaksanaan Stoicisme. Apa itu dikotomi kendali? Dikotomi kendali adalah konsep utama dalam Stoicisme yang diajarkan oleh filsuf Epictetus. Dalam Enchiridion, ia berkata, ada hal-hal yang berada dalam kendali kita, dan ada hal-hal yang berada di luar kendali kita. Konsep ini membagi dunia menjadi dua kategori utama. Satu, hal-hal yang dapat kita kendalikan, seperti pikiran, tindakan, reaksi, dan keputusan kita. Dua, hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan, seperti cuaca, opini orang lain, masa lalu, dan banyak kejadian eksternal lainnya. Fokus utama dari ajaran ini adalah mengarahkan energi dan perhatian kita hanya pada hal-hal yang bisa kita kendalikan, dan menerima dengan tenang hal-hal yang tidak bisa kita ubah. Mengapa kita harus memahami dikotomi kendali? Banyak orang merasa stres dan kecewa dalam hidup, karena mereka terus berusaha mengendalikan hal-hal yang sebenarnya di luar kendali mereka. Misalnya, bayangkan Anda sedang mengemudi ke kantor dan tiba-tiba terjebak macet. Anda bisa memilih untuk marah dan stres, atau Anda bisa menerima kenyataan bahwa lalu lintas bukan sesuatu yang bisa Anda kendalikan. Sebagai gantinya, Anda bisa mendengarkan audiobook, merenungkan sesuatu yang positif, atau sekadar menikmati perjalanan. Dengan memahami dikotomi kendali, kita belajar untuk menghindari penderitaan yang tidak perlu dan memfokuskan energi kita pada hal-hal yang benar-benar dapat kita ubah. Cara menerapkan dikotomi kendali dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, bagaimana kita bisa menerapkan prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari? Berikut beberapa langkah praktis yang bisa Anda mulai hari ini. 1. Sadari apa yang bisa dan tidak bisa Anda kendalikan. Ketika menghadapi masalah, tanyakan pada diri sendiri, apakah saya bisa mengubah ini? Jika tidak, lepaskan dan fokus pada hal lain. 2. Alihkan perhatian Anda ke dalam. Daripada mengkhawatirkan opini orang lain, fokuslah pada bagaimana Anda meresponsnya. Daripada mengkhawatirkan masa depan yang belum tentu, fokuslah pada tindakan yang bisa Anda lakukan sekarang. 3. Gunakan afirmasi Stoik. Setiap pagi, ucapkan pada diri sendiri, saya akan menerima segala sesuatu yang terjadi di luar kendali saya dengan ketenangan dan kebijaksanaan. 4. Berlatih menerima ketidakpastian. Dunia ini penuh dengan ketidakpastian, dan tidak semua hal akan berjalan sesuai keinginan kita. Dengan memahami ini, kita bisa lebih siap menghadapi tantangan hidup tanpa terjebak dalam stres yang berlebihan. Ketika kita mulai memahami dan menerapkan dikotomi kendali, kita akan merasakan perubahan besar dalam hidup kita. Kita akan lebih tenang, lebih fokus, dan tidak lagi membuang energi untuk hal-hal yang tidak bisa kita ubah. Filosofi ini mengajarkan kita untuk tidak hanya menerima kenyataan, tetapi juga untuk berkembang di dalamnya. Jadi, mulai sekarang, ketika Anda menghadapi masalah atau ketidakpastian, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini dalam kendali saya? Jika ya, lakukan sesuatu untuk mengubahnya. Jika tidak, lepaskan dan fokus pada hal-hal yang lebih berarti dalam hidup Anda. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan tetaplah hidup dengan kebijaksanaan Stoik.